Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Asya Murni, SEMSI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Sebelum saya melanjutkannya, perkenalkan nama saya Angelita Yohana dengan nomor NPM 19430008, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Kita masuk bab 1 mengenai pendahuluan. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini ialah perusahaan sebagai suatu entitas yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Dalam perkembangan yang dilakukan, tujuan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba secara maksimal, tetapi perusahaan selalu berupaya menjaga keunggulan bisnis yang dijalankan dari pesaing lain untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai suatu perusahaan dapat tercermin dari profitabilitas yang stabil, bahkan mengalami peningkatan dalam jangka yang panjang. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas memiliki peran penting dalam kebijakan dividen agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Saat ini, penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, melainkan investasi perusahaan. Hal ini diutarakan oleh Ernie pada tahun 2007 dalam Sutu Puyut 2009. Corporate Social Responsibility atau CSR saat ini bukan lagi bersifat sukarela atau komitmen yang dilakukan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Kita masuk bab 2, telaah pustaka. Ini rumusan masalah yang pertama. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada saat profitabilitas terus meningkat? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh positif corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan terus meningkat. Manfaat dari penelitian ini ialah yang pertama bagi perusahaan. Bagi perusahaan terdapat 4 manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR ini. Yang pertama ialah keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang terakhir, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan dalam hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Yang kedua, ada bagi masyarakat. Dalam praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah, karena akan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut, kerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat kecil, CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. Yang ketiga, ada manfaat bagi lingkungan. CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya. Yang terakhir ada manfaat bagi pemerintah. Praktek CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut corporate misconduct atau malapraktik bisnis seperti penyuapan terhadap para aparat negara
dan aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar, yang tidak digelapkan oleh perusahaan. Di sini ada landasan teori. Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketentuan mengenai CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berbunyi setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pasal 15B. Dan yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi PT yang menjalankan usaha di bidang atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan terdapat dalam pasal 74 ayat 1. Konsep dasar dari Corporate Social Responsibility yang dikemukakan oleh John L. Kington pada tahun 1997 dalam Wibisono 2007 melalui bukunya Cannibals with Fork, The Triple Bottom Lines of 20th Century Business. L. Kington mengembangkan konsep Triple Bottom Lines yang terdiri dari sosial, lingkungan, dan juga ekonomi. Oke, kita akan menjelaskan sosial itu ialah people atau masyarakat. Yang kedua, lingkungan, planet tempat kita tinggal. Dan yang ketiga, ekonomi, profit atau keuntungan. Profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Jenis rasio yang ada dalam profitabilitas, yang pertama, margin laba kotor atau dengan nama lain gross profit margin. Rumus perhitungan dari gross profit margin ialah laba kotor per total pendapatan dikali 100%. Yang kedua ada margin laba bersih atau net profit margin. Dengan rumus perhitungan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, ada rasio pengembalian aset, return on asset ratio, atau ROA, dengan rumus laba bersih per total aset dikali 100%. Yang keempat, ada rasio pengembalian ekuitas, atau return on equity ratio, ROE, dengan rumus laba bersih per modal dikali 100%. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang beroperasi. Tujuan utama perusahaan dalam memaksimumkan nilai perusahaan yaitu sebagai pengukur keberhasilan perusahaan. Karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Hal ini dikemukakan oleh Brigham dan Houston pada tahun 2010. Pengukuran nilai perusahaan Weston dan Copeland dalam 2004 dalam rasio penilaian perusahaan terdiri dari pertama, price earning ratio, yang kedua, price to book value, dan yang ketiga, Tobin skew. Kerangka berpikir. Di sini ada corporate social responsibility sebagai variable X. Yang pertama, profitabilitas sebagai X2, dan variabel Y-nya adalah nilai perusahaan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti ialah berjenis kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasinya ialah perusahaan subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Sampel yang diambil oleh peneliti, yang pertama ada saham perusahaan yang masih aktif, yang terdaftar di BEI selama periode 2017 sampai 2019. Yang kedua adalah perusahaan subsektor perbankan yang menyajikan laporan keuangan
dan rasio secara lengkap sesuai dengan variabel yang akan diteliti berdasarkan sumber yang digunakan. Yang ketiga, ada perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit pada periode 2017 sampai 2019. Sumber data dari penelitian ini ialah dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan perbankan periode 2017 sampai 2019 dari web www.idx.co.id. Prosedur pengumpulan data yang diambil oleh peneliti melalui pengumpulan data dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang diperoleh secara tidak langsung, atau melalui media perantara yaitu internet, melalui situs Bursa Efek Indonesia dengan melihat laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya, baik dalam media cetak maupun data yang didownload dari internet melalui website www.idx.co.id. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dari metodologi penelitian ini ada 3. Yang pertama, Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kedua ada profitabilitas, dan yang ketiga ada nilai perusahaan. Teknik analisis data dari metodologi penelitian ini yaitu alat bantu statistik SPSS dengan melakukan pengujian atas uji asumsi klasik. Yang kedua ada uji heterosedaktisitas. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Yang keempat ada analis regresi sederhana. Yang kelima ada signifikasi parsial atau uji T. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi R². Sekian penjelasan saya mengenai metodologi penelitian saya. Terima kasih.